Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, ketemu lagi di channel aku. Dan hari ini aku akan bahas tentang prospek lulusan jurusan PG PAUD. Nah, untuk prospek ini kalian bisa mengacu untuk semua universitas ya teman-teman, karena seluruh prospek penjurusan PG PAUD itu biasanya sama. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk prospek yang pertama yaitu menjadi guru TK atau taman kanak-kanak. Nah, guru TK ini juga bersamaan dengan guru playgroup ya teman-teman, karena saat kalian lulus dari jurusan PG PAUD, salah satu pekerjaan yang pasti banget kalian lakukan, bahkan sebelum lulus kalian juga bisa menjadi guru TK, guru taman kanak-kanak atau guru playgroup teman-teman. Soalnya biasanya sebelum lulus pun kalian sudah menjadi incaran sekolah-sekolah TK yang ada di sekitar kalian gitu, baik TK yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas, karena mereka itu memerlukan lulusan S1 yang unggul gitu, jadi untuk menunjang akreditasi sekolah. Oke, prospek yang kedua yaitu menjadi kepala sekolah dari lembaga teman-teman. Ada loh temenku yang baru selesai kuliah, baru di wisuda, dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena memang kualifikasi pendidikannya sarjana, dan pada saat itu di lembaga tersebut bisa saja tidak ada yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana S1 PG PAUD, ataupun dia sudah mumpuni memang di bidang kepautan dan dia memiliki nilai yang bagus gitu, memiliki pengalaman yang banyak sehingga dijadikan sebagai kepala sekolah. Dan biasanya kepala sekolah kan memang harus lulusan S1 teman-teman. Nah, jadi setelah dia itu lulus, dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah gitu. Jadi memang kepala sekolah itu kalau bisa kan memang dari jurusan S1 PG PAUD teman-teman, karena memang senada dengan jurusan yang sedang diampu atau diemban amanahnya. Lanjut, yang ketiga adalah pendiri bimbingan belajar untuk anak usia dini. Ini dulunya pernah aku lakukan ya teman-teman. Jadi setelah lulus aku bingung aku harus ngapain, karena memang pada saat itu bukan setelah lulus sih, setelah sidang aku bingung. Sebelumnya kan aku ngajar ya di salah satu TK yang ada di tempat aku kuliah gitu. Dan kebetulan pada saat itu waktunya COVID-19, waktunya pandemi gitu. Jadi aku terpaksa harus pulang kampung dan meninggalkan pekerjaanku yang ada di sekitar kampus tersebut untuk menjadi guru. Sehingga pada saat setelah sidang, saat setelah sidang itu kan masih kondisi pandemi. Jadi setelah sidang itu aku bener-bener free, aku bener-bener nganggur, gak ngapa-ngapain sampai nunggu wisuda teman-teman. Dan pada saat itu aku memiliki inisiatif, karena memang kondisinya lagi pandemi, pasti banyak sekali orang tua yang kebingungan untuk membimbing anaknya, apalagi biasanya anak itu kan muridnya sama guru, kalau sama orang tua kan agak susah gitu, apalagi orang tua yang nggak sabaran gitu. Jadi aku punya inisiatif untuk mendirikan bimbingan belajar untuk anak usia dini, yang pastinya di situ pembelajarannya aku sesuaikan dengan cara aku mengajar di sekolah teman-teman, mulai dari LKA-nya, mulai dari kegiatannya sampai penyampaiannya. Jadi di situ aku mendirikan bimbingan belajar, dan memang alhamdulillah banyak sekali yang berminat anak-anak TK tersebut. Bahkan itu bisa menarik siswa SD gitu. Jadi kan aku hanya membuka untuk anak usia dini nih, tapi ada banyak anak SD yang malah ingin les. Jadi keduanya itu aku pisahkan di waktu yang berbeda. Kalau dulu itu kan aku sedikit bocoran nih ya. Kalau gaji guru itu kan biasanya 200 ya teman-teman. Guru TK 200, 150, 250 itu kan gaji guru TK gitu biasanya. Dan kalau aku mendirikan bimbingan belajar itu teman-teman, satu bulan itu aku bisa mencapai sampai 600.000. Jadi ya alhamdulillah banget kan ya, karena memang kalau guru les itu biasanya memang lebih mahal gitu. Yang keempat yaitu guru ABK atau anak berkebutuhan khusus, tidak hanya dari jurusan psikologi
Tapi juga guru PG PAUD bisa mengajar menjadi guru anak dari anak berkebutuhan khusus gitu di sebuah lembaga belajar luar biasa gitu, SLB, sekolah luar biasa. Yang selanjutnya yaitu guru daycare. Guru daycare ini seperti guru TPA, teman-teman, tempat penitipan anak gitu. Nah, untuk daycare ini kalau kalian bingung membedakannya, kalau TK, kalau playgroup kan biasanya usianya 3 sampai 4 tahun. Kalau TK biasanya usianya 4 sampai 6 tahun. Nah, kalau daycare ini di bawah usia 3 tahun, teman-teman. Jadi yang masih pra banget gitu. Jadi yang masih kecil banget, teman-teman. Nah, itu biasanya dilakukan tempat penitipan anak. Nah, dalam penitipan anak itu tidak hanya kita itu mengurusi anak tersebut secara fisik, maksudnya kita nggak hanya mengurusi tentang kebutuhannya, tapi juga pendidikan dan pembelajaran untuk dia gitu. Jadi super double, dan biasanya guru daycare ini gajinya lebih mahal, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu asesor, teman-teman. Nah, untuk asesor ini biasanya lulusannya itu sudah S2, teman-teman. S2 PG PAUD gitu biasanya. Untuk tugas dari asesor ini sendiri, asesor itu apa sih, Kak? Nah, asesor itu biasanya adalah orang atau petugas yang ditugaskan untuk menilai sebuah lembaga, yang mana lembaga tersebut apakah dia pantas mendapatkan akreditasi A, akreditasi B, ataupun akreditasi C. Itu biasanya yang mengurus adalah asesor, yang menilai adalah asesor gitu. Nah, jadi lebih kepada melakukan penilaian kepada lembaga pendidikan sekolah TK. Yang selanjutnya yang pastinya adalah dosen. Nah, untuk dosen ini kalian pasti tahu sendiri ya. Untuk dosen ini lulusannya yang jelas harus S2 PG PAUD. Jadi teman-teman bisa menjadi PNS juga untuk dosen ini. Tapi untuk guru juga teman-teman juga bisa menjadi PNS, meskipun kalau guru PAUD itu memang agak susah untuk menjadi PNS karena formasinya yang sedikit. Tapi kalau dosen ini biasanya formasinya lebih banyak, teman-teman. Untuk yang ke-8 adalah konselor anak, atau orang yang biasa menangani masalah-masalah anak. Entah itu anak dengan orang tua, masalah anak yang pendiam, anak yang memiliki masalah di pendidikannya. Pokoknya masalah-masalah yang timbul secara psikologi yang dialami oleh anak gitu, biasanya larinya ke konselor gitu. Di sini sih sebenarnya lebih ke psikologi anak. Cuma kalau untuk jurusan PG PAUD itu sendiri biasanya juga diperuntukkan untuk pekerjaan ini, karena memang di PG PAUD itu kita nggak hanya mempelajari tentang pendidikan anak, tapi juga tentang psikologi anak, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menjadi konselor anak. Dan yang ke-9 atau yang terakhir adalah petugas pemerintahan di Direktorat Jenderal PAUD. Nah, ada juga sih wali murid dari murid aku itu yang menjadi salah satu petugas di dinas bagian Direktorat Kepautan. Jadi buat kalian nggak hanya sekedar menjadi guru PAUD, nggak hanya sekedar menjadi kepala sekolah, tapi kalian juga bisa menjadi petugas di pemerintahan. Oke, mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan, teman-teman, tentang prospek jurusan PG PAUD. Semangat terus buat teman-teman mahasiswa PG PAUD. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, dilindungi oleh Allah, dan selalu bahagia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.